Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali membaca dan telah kitab At-Tuhfatul Ushabiyah fi Tahsil Matan al-Ajrumiyah karya Syekh Ahmad bin Thabit al-Usabi hafizahullah taala. Dan pada pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan kembali membaca di bab naibul fa'il. Kita ulangi dari matanya. Ana ibu anil fa'ilin, naib pengganti dari fa'il atau yang biasa kita kenal dengan istilah naibul fa'il. Penulis rahimahullah taala atau penulis matan rahimahullah mengatakan qala babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Bab tentang maf'ul, ya, maf'ul objek alladzi lam yusamma fa'iluhu, yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ya, jadi bisa kita sederhanakan kalau di bahasa kita namanya kalimat pasif, ya. Wahwa dan naibul fa'il ini adalah alismul marfu'u. Dia adalah isim yang marfu', alladzi lam yudkar ma'ahu fa'iluhu, yang tidak disebut bersamanya dalam kalimat tersebut fa'ilnya atau pelakunya. Fa'in kanal fi'lu madian. Kalau fi'ilnya adalah fi'il madhi, di sini penulis atau penulis matan membahas bagaimana cara kita membentuk kalimat pasif atau kalimat yang mengandung naibul fa'il, di mana objek atau maf'ulnya disebutkan, namun fa'ilnya atau pelakunya tidak disebutkan. Fa'in kanal fi'lu madian. Kalau fi'ilnya adalah fi'il madhi, dumma awaluhu, maka didomahkanlah yang pertama, wa kusira ma qabla akhirih, dan dikasrohkan huruf atau wa kusira ma qabla akhirih, dan dikasrohkan huruf sebelum terakhir. Nah, jadi maksud penulis adalah misalnya kita punya kata ba, ya kita misalnya sebentar. Misal kita punya kata ba, kalau kita mau bikin kata ba ini jadi bentuk pasif, kata ba kan menulis. Kalau mau kita bikin jadi bentuk pasif, yaitu kita bikin jadi bentuk pasifnya, maka kata penulis, ya, dumma awaluhu, domahkan huruf pertamanya, ya. Kemudian wakusiro makobla akhirihi, dikasrohkan huruf yang sebelum terakhir. Berarti kalau huruf terakhirnya ba, maka huruf sebelum ba ini kita kasrohkan. Berarti taknya kita kasrohkan, kemudian ba-nya masuk kutiba, ya. Jadi itu maksud penulis fa in kanal fi'lu madian. Kalau fi'ilnya adalah fi'il madhi, dumma awaluhu, didomahkan huruf pertamanya, wa kusira ma qabla akhirih, kemudian dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Jadilah kutiba. Jadi seperti itu, ya. Baik. Eh, Kalau tadi kata ba itu maknanya menulis, ya. Kalau kutiba ini jadi pasif. Pasifnya berarti adalah ditulis. Ya. Seperti itu. Wa in kana mudhari'an, kalau fiilnya adalah fiil mudhari, ya. Kalau fiilnya adalah fiil mudhari, eh dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Dumma awaluhu didomahkan huruf pertamanya, wa futiha ma qabla akhirih, kemudian difathahkan huruf sebelum terakhirnya. Ya, maka di sini penulis katakan kalau tadi madhi, domahkan yang pertama, kasrohkan yang sebelum terakhir. Kalau mudhari, domahkan yang pertama, kemudian fathahkan yang sebelum terakhir. Ya, jadi di sini bisa digarisbawahi bedanya, ya. Kalau madhi itu kusiro maqobla akhirihi, kalau mudhari futiha maqobla akhirihi. Maka kalau tadi kita punya kata ba, maka mudharinya adalah yaktubu, ya. Kalau tadi kita punya kata ba, maka mudharinya adalah yaktubu. Maka kata penulis futiha awaluhu. Ya, ini kita tuliskan lagi di sini, yaktubu. Didomahkan yang pertama, kemudian futiha ma qabla akhirih. Kalau yang terakhir adalah huruf ba, berarti yang kita fathahkan adalah huruf ta-nya. Jadilah yang lain dibiarkan harokatnya, ya. Jadi ya apa? Yuktabu. Ya, jadilah yuktabu. Nah, yuktabu ini adalah bentuk majhul, ya, atau bentuk pasifnya.
Kalau yaktubu sedang menulis, kalau yuktabu sedang ditulis. Sebentar, Fon. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi yaktubu itu sedang menulis, kalau yuktabu sedang ditulis. Kita baca perkataan dari pensyarah Hafidhullah. Aku lu kata pensyarah Hafidhullah Ta'ala. Aku lu, pensyarah Hafidhullah Ta'ala mengatakan, al-aslu fil fa'ili, pada asalnya fa'il itu ayakuna madhkuran fil kalami. Asalnya fa'il itu disebutkan dalam kalimat. Ya, asalnya pelaku atau fa'il itu disebutkan di dalam kalimat. Kama ra'aita fil amsilatil mutaqaddimati fi babil fa'ili. Sebagaimana yang kamu lihat pada contoh-contoh ya al mutaqaddimati pada contoh-contoh yang telah lalu atau telah lewat fi babil fa'ili pada bab fa'il ya, pada bab fa'il. Waqad yuhdhafu li gharadin minal aqradi dan terkadang qad ketemu fi'il mudhari ya. Kita pernah belajar di awal buku ini bisa bermakna taksir atau taklil. Nah, seringnya itu bermakna taklil, yaitu maknanya adalah jarang. Waqad yuhdhafu dan terkadang atau bukan jarang, terkadang, mohon maaf, terkadang ya. Waqad yuhdhafu dan terkadang si fa'il tadi itu yuhdhafu terkadang dihapuskan li gharadin minal aghradi, terkadang dihapuskan karena suatu tujuan. Li gharadin minal aghrad karena suatu tujuan. Fayakumul maf'ulu bihi, maka si maf'ul ini bisa ringkasnya bisa kita katakan objek ya. Kalau fa'il kan pelaku, kalau maf'ul itu adalah objek, ringkasnya demikian. Maka si maf'ul itu yakumu, dia menempati ya. Fayakumu al maf'ulu bihi hina idzin maqamahu. Maka si maf'ul bih itu yakumu maqamahu hina idzin. Dia menempati posisinya fa'il hina idzin ketika kondisi ini, yaitu ketika kondisi di mana fa'ilnya itu dihapuskan ya. Jadi ketika fa'ilnya dihapuskan, maka maf'ul bihnya maju untuk menempati posisi fa'il. Fayakhudhu jami'a ahkamihi, maka si maf'ul bih tadi itu dia mengambil ya, semua hukum dari fa'il. Ya. Fayasiru marfu'an ba'da an kana mansuban. Maka jadilah maf'ul bihnya itu marfu. Maf'ul bih itu jadi isim yang marfu ba'da an kana mansuban. Setelah dia sebelumnya itu adalah i'rabnya mansub. Nah, jadi dalam kalimat maf'ul bih itu asalnya i'rabnya mansub. Ya, asalnya dia mansub, kemudian ketika fa'ilnya dihilangkan, maka maf'ul bih ini maju untuk menggantikan posisi fa'il yang tadinya si maf'ul bih itu mansub, maka dia mengambil hukumnya fa'il. Ya, dia mengambil hukumnya fa'il. Jadilah dia marfu. Contohnya misalnya kita katakan kataba Muhammad, kataba Muhammadun risalatan. Muhammad menulis surat. Kataba Muhammadun risalatan, Muhammad menulis sebuah surat. Maka ketika di sini bisa kita lihat fa'il itu marfu, Muhammadun di sini sebagai fa'il, risalatan di sini sebagai maf'ul bi, gitu ya. Nah, ketika kita mau bikin kalimatnya jadi pasif, kita hilangkan fa'ilnya, kita hapuskan fa'ilnya, ya. Kita hapuskan fa'ilnya, maka kalimatnya itu berubah ya menjadi kutiba, kutiba atau kutibat
Ya, karena dia muannats ya. Kutibat ar-risalah. Oh, sorry kok pakai ar. Kutibat risalatun. Ya, kutibat risalatun. Baik, jadi ketika ketika Muhammad tadi yang sebagai fa'il kita hilangkan, maka maf'ul bih itu maju menggantikan posisinya, ya, maf'ul bih itu maju menggantikan posisinya fa'il. Kemudian penulis katakan faya khudu jami'a ahkamihi. Maka si maf'ul bih yang menggantikan posisi fa'il tadi itu mengambil hukum-hukumnya atau semua hukum yang dimiliki oleh fa'il. Mulai dari i'rabnya. Tadinya si maf'ul itu mansub, sekarang berubah jadi marfu. Kita baca risalatun. Kemudian wa umdatan ba'da an kana fatlatan, dan dia jadi umdah, pokok atau inti kalimat setelah sebelumnya dia itu adalah fatlah. Fatlah itu tambahan saja yang tidak mesti ada dalam kalimat. Nah, jadi istilah umdah itu maksudnya adalah kata yang harus ada dalam kalimat. Umdah ini biasanya terdapat pada isim-isim yang marfu seperti fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna dan seterusnya. Itu namanya umdah, umdatul kalam. Jadi dia umdah itu bisa kita katakan sesuatu yang harus ada dalam kalimat. Itu umdah. Kemudian kalau fatlah, fatlah itu adalah sesuatu yang tidak mesti ada dalam kalimat. Ya, ya. Keberadaannya itu tidak harus ada dalam kalimat. Contohnya seperti maf'ul bih atau mansubat-mansubat yang lainnya. Isim-isim mansub lainnya. Maf'ul bih, kemudian maf'ul fi, maf'ul li ajli dan seterusnya. Nah, itu namanya adalah fatlah. Jadi fatlah itu sesuatu yang tidak mesti ada dalam kalimat. Kalau umdah itu sesuatu yang biasanya ada. Atau bukan biasanya, harus ada dalam kalimat. Nah, setelah sebelumnya, si maf'ul bih tadi itu fatlah, nggak mesti ada dalam kalimat. Dan kalau fa'il itu umdah, dia harus ada dalam kalimat. Ketika maf'ul bihnya maju menggantikan posisi fa'il, maka yang tadinya maf'ul bihi li fatlah menjadi umdah, menjadi harus ada dalam kalimat. Karena nggak mungkin di situ tidak ada yang menggantikan posisi fa'il. Karena dia menggantikan posisi fa'il, ya sudah, dia berubah jadi umdah, sesuatu yang harus ada dalam kalimat. Wa ghairu dzalika min ahkamil fa'ili, dan hal-hal lainnya dari hukum-hukum fa'il. Ya, jadi intinya konsepnya naibul fa'il itu adalah maf'ul bih atau objek maju menggantikan fa'il ketika dia tidak ada. Wa yajibu fil fi'li hina idin. Maka wajib bagi fi'ilnya hina idin dalam kondisi ini, yaitu dalam kondisi di mana kita membuat kalimat pasif yang fa'ilnya tidak ada, an tughayyara suratuhu al-asliyatu. Maka wajib pada kondisi ini si fiil tadi itu diubah suratuhu, diubah bentuknya, atau suratuhul asliyatu, diubah bentuk aslinya, ila suratin ukhra, diubah dari bentuk pertama kepada suratin ukhra, bentuk yang lainnya. Min ajli an yatamayyazal fa'ilu anina ibi min awalil amri. Supaya terbedakan, min ajli an yatamayyazal fa'ilu, supaya fa'ilnya itu terbedakan an naibil fa'ili, dari naibul fa'ilnya, ya, supaya diberi tanda atau diberi apa, ya, diberi tanda kalau yang marfu setelah fiil ini bukan fa'il tapi naibul fa'il. Nah, itu maksud penulis min ajli an yatamayyazal fa'ilu anina ibi min awali amrihi, atau min awalil amri, supaya terbedakan kalau yang marfu terletak setelah fiil ini adalah naibul fa'il, bukan fa'il. Ya, kenapa kok fiilnya kita ubah seperti yang kita contohkan tadi? Kan penulis di matan mengatakan fa'in kana madian, atau fa'in kana al-fi'lu madian dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih, wa in kana mudhari'an dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Kenapa kok harus diubah fiilnya dari kataba jadi kutiba, dari yaktubu jadi yuktabu?
Karena kata penulis di sini adalah untuk membedakan antara fa'il dan naibul fa'il. Kalau fa'il itu pakai bentuk asli fi'ilnya, yaitu kataba atau yaktubu. Tapi karena dia sekarang jadi naibul fa'il, fa'ilnya dihilangkan, nah supaya tidak bingung, ini fa'il atau naibul fa'il, ya maka dibedakan. Fi'ilnya diubah, gitu ya. Wa kaifiyatu hadza taghyiri, dan tata cara atau bagaimana kita mengubah fiil ini, penulis katakan annal fi'la in kana madiyan, fiil itu kalau dia adalah fiil madhi, dumma awaluhu didomahkan yang pertama, wa kusira ma qabla akhirih, didomahkan yang pertama, kemudian dikasrokan huruf sebelum terakhirnya. Nahwu contohnya adalah duriba Zaidun, Zaid telah dipukul. Nah, duriba ini kan asalnya adalah doroba, ya, asalnya doroba. Tapi ketika fa'ilnya kita hilangkan, maka dia berubah jadi duriba. Difatahkan huruf sebelumnya, kemudian kasrokan huruf sebelum terakhir. Wa in kana mudhari'an, dan kalau dia adalah fi'il mudhari, dumma awaluhu ditambahkan yang pertama, wa futiha ma qabla akhirih, kemudian difathahkan huruf sebelum terakhirnya. Misnahu contohnya yutrobu Zaidun. Zaid sedang dipukul. Nah, yutrobu ini bentuk mudhari'nya ya, asalnya adalah yang ribu. Ya, ribu. Nah, asalnya yang ribu seperti ini, ya. Jadi ketika failnya dihilangkan, maka fiilnya diubah jadi yutrobu. Fashtaroka fi dhammil awali, maka antara madhi sama mudhari itu ishtaroka, sama keadaannya fi dhammil awali, sama-sama didombahkan huruf pertamanya. Di sini penulis beri kesimpulan supaya kita mudah dalam mengingatnya. Fashtaroka fi dhammil awali, maka sama antara madhi sama mudhari itu dalam kasus mendombahkan huruf pertamanya. Kemudian waftaroko fi ma qoblal akhiri, kemudian antara fiil madhi dan fiil mudhari ketika dibentuk jadi pasif atau majhul, maka berbeda di harokat sebelum terakhirnya. Ya, kalau harokat depan baik madhi maupun mudhari sama-sama didombahkan. Kalau harokat sebelum terakhir, nah ini yang berbeda antara madhi sama mudhari. Kalau madhi harus dikasrohkan, kalau mudhari harus difathahkan. Sebentar, Afan. Baik, kita lanjutkan. Pak Isdaryanto mau coba baca? Baik. Ya, kita lanjutkan kembali. Penulis rahimahullah ta'ala atau penulis hafizahullah syarah di sini melanjutkan faduriba fi'lu madin atau faduriba fi'lun madin, eh, maka duriba itu adalah fi'lun madin, dia adalah fi'il madhi, mughayyara mughayyara sighati. Maka duriba adalah fi'il madhi yang berubah atau mughayyar ya. Mughayyaru as-sighati. Ya mughayyaru sighati. Faduriba, maka duriba itu adalah fi'il madhi, fi'lun madhi, mughayyaru sighati, yang berubah atau yang diubah bentuknya. Yang diubah bentuknya. Jadi dari doroba jadi duriba. Wa Zaidun, kemudian Zaidun itu adalah naibu fa'ilin, adalah naibul fa'il. Wal fa'ilu, adapun fa'il, fa'il dalam kalimat ini mahdzufun, dihapuskan. Wal aslu, pada asalnya adalah
Doroba Muhammadun Zaidan. Muhammad itu memukul Zaid. Ya asalnya Muhammad memukul Zaid, tapi di sini fa'ilnya yaitu Muhammad dihapuskan. Wa misaluhu minat tanzili, dan contoh dari Al-Qur'an, qauluhu jalalu. Contoh dari Al-Qur'an adalah firman Allah Ta'ala, kutila kutilal kharrasuna. Kutilal kharrasuna. Di sini fiilnya adalah fiil kutila, asalnya kotala, ya asalnya kotala tapi diubah eh, bentuknya jadi bentuk majhul atau bentuk pasif. Kemudian kharrasun ini adalah naibul fa'ilnya. Wa yutrabu, kemudian yutrabu fi'lun mudhari'un mughayyaru as-sighati. Yutrabu adalah fi'il mudhari yang berubah atau yang diubah sighahnya, yang diubah bentuknya, yaitu diubah harokatnya dari yatribu jadi yutrobu, diubah bentuknya namanya. Wa zaidun, kemudian zaidun naibu fa'ilin adalah naibul fa'il, wal fa'ilu, kemudian fa'ilnya mahdzufun, fa'ilnya dihapus, wal aslu, asalnya adalah yatribu Muhammadun Zaidan, asalnya Muhammad memukul Zaid. Wa mithaluhu minat tanzili, kemudian contohnya dari Al-Qur'an, qauluhu jallat qauluhu jalla jalaluh, perkataannya atau firman Allah Ta'ala, yu'raful mujrimuna. Yu'raful mujrimuna. Maka di sini yu'rafu ini adalah bentuk majhul atau bentuk pasifnya dari asalnya adalah ya rifu. Ya, asalnya adalah ya rifu. Kemudian mujrimun ini naibul fa'ilnya. Nah, ini tentang konsep dari naibul fa'il. Sekarang kita akan masuk pada aqsamu naibul fa'ili, macam-macam naibul fa'il. Saya izin sebentar, mohon maaf. Sebentar ya, saya izin dulu. Sebentar.
Oke, kita lanjutkan. Baik, kemudian sama naibul fa'ili, macam-macam naibul fa'il. Ya, kalau teman-teman ada yang mau baca, nanti bisa ini ya, bisa tuliskan di chat ya. Insya Allah nanti saya beri kesempatan untuk membaca. Sama naibul fa'ili, pembagian naibul fa'il, qala, penulis Matan rahimahullah taala mengatakan wahwa ala qismaini, dan naibul fa'il itu terbagi menjadi dua macam. Ada zahirun, ada yang isim zahir, wa mutmarun, dan juga ada yang isim domir. Ini sama seperti di bab fa'il kemarin ya. Fadhahiru, maka yang zahir nahwu qaulika, contohnya adalah perkataanmu duriba zaidun, Zaid dipukul. Jadi naibul fa'ilnya berupa isim zahir, ya berarti disebutkan langsung di sini ada Zaid ya, dan Zaid semua kayaknya ya, ada Amr ya, itu semua adalah isim zahir. Duriba Zaidun, Zaid telah dipukul. Wa yutrabu Zaidun, Zaid sedang dipukul. Wa ukrima Amrun, Amr dimuliakan. Wa yukramu Amrun, sama Amr dimuliakan. Wal mutmaru isna asyaro, kalau yang mutmar adalah ada isna asyaro, ada 12 macamnya. Yang domir ada 12. Nahwu qaulika, contohnya adalah perkataanmu. Ya, contohnya adalah perkataanmu durib tu. Kalau ini berarti naibul fa'ilnya berupa isim domir. Seperti itu. Durib, ta di belakang ini semuanya adalah isim domir. Duribta, duribti, duribtuna. Kalau duriba ini, duriba sama duribat, ini mustatir. Ini mereka berdua mustatir, artinya tersembunyi tidak kelihatan. Kalau yang lainnya itu baris. Baris itu maknanya dia terlihat bentuk domirnya. Nah, kalau mustatir itu nggak kelihatan. Dan baris itu harus di belakang ya, nggak boleh di depan. Artinya seperti perubahan di fi'il mudhari, yatribu, tatribu, kemudian apa? Adribu, natribu itu tidak bisa jadi domir baris. Domir baris atau domir sebagai fa'il yang menempel pada fi'il itu harus di belakang. Seperti di sini, duribtu, duribna, duribta, duribti, duribtuma, duribtum. Kalau di fi'il mudhari ada yatriba, yatribuna, wawunya itu domir sebagai fa'il atau naibul fa'il dan seterusnya. Duriba, duribu, dan duribna. Aku lupa, pensyarah Hafidhullah Ta'ala mengatakan, yanqasimuna ibu anil fa'ili ila qismaini. Naibul fa'il itu terbagi menjadi dua macam. Zahirun wa mutmarun, ada yang isim zahir dan wa mutmarun dan isim domir. Kamaan al fa'ila, sebagaimana fa'il kadalika seperti itu juga. Ya, makanya tadi kita katakan ini sama seperti di fa'il. Kalau teman-teman mau lihat penjelasan lebih banyak, lebih detail, itu bisa buka lagi bab fa'ilnya. Fadhahiru, maka yang zahir kama taqaddama, sebagaimana telah lalu contohnya. Wanahu, dan contoh lainnya ukrima amrun wa yukramu amrun. Ya. Amr telah dimuliakan. Di sini ukrima, ya, ukrima ini kita coba lihat di sini. Ukrima asalnya akroma, ya, akroma fiil dengan 4 huruf. Ketika mau dibuat ke majhul atau bentuk ke pasif, maka kata penulis tadi apa? Dumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirihi. Jadinya apa? Domah kan yang pertama, karena yang terakhir huruf mim, berarti yang dikasrokan huruf ro-nya. Jadinya ukrima. Gitu ya. Baik, kemudian yukromu juga sama. Kalau yukromu ini asalnya adalah yukrimu. Asalnya yukrimu seperti ini ya. Kemudian asalnya dia yukrimu. Oke, kemudian ketika dibuat ke bentuk majhul, maka sebagaimana kata penulis, dumma awaluhu wa futiha maqobla akhirihi. Jadinya yukromu. Nah, seperti itu ya. Baik.
Wal mutmaru adapun yang mutmar atau yang domir, imma muttasilun bisa jadi atau bisa saja mutasil di sini. Bismillah. Bisa saja domirnya adalah domir mutasil, domir yang bersambung. Bismillah. Ya bisa saja domir yang mutasil atau yang bersambung. Nah, contohnya durib tuh saya saya telah dipukul bidomi dodi wasukunil ba'i dengan domah dotnya dan sukun baknya. Fata'u, maka tak di sana adalah domirun mutasilun, adalah domir mutasil fi mahali raf'in naibu fa'ilin. Tak pada kata durib itu adalah domir mutasil fi mahali raf'in naibu fa'ilin. Dia adalah domir mutasil, domir yang bersambung, mahalnya rofa, artinya dia menempati posisi rofa, naibu fa'ilin sebagai naibul fa'il. Dan dari kalimat ini, kita bisa pahami, penulis itu mencoba untuk menyampaikan kepada kita bahwa pada asalnya, ketika fiil itu seperti doroba tadi, ya doroba, nah, doroba itu kan kaidahnya, ketika kita jadikan dia majhul adalah dumma awaluhu wa kusiro maqobla akhirihi. Jadinya apa? Duriba. Didomahkan yang pertama, kemudian kasrohkan huruf yang sebelum terakhir. Di sini ba huruf terakhir, maka kasrohkan roknya jadi duriba. Nah sekarang kasusnya, ketika doroba itu berubah, ditempeli domir. Jadinya apa? Jadi dorob tu. Dorob tu. Mungkin sebagian akan bertanya, kan kaidahnya itu domahkan yang pertama, kemudian kasrohkan yang sebelum terakhir. Kaidahnya seperti itu. Tapi ketika dorob tuh jadi majhul, jadi pasif, kok berubahnya malah jadi durib tuh. Kok berubahnya malah jadi durib tuh. Bukan, misalnya bukan, gimana ya? Misalnya bukan durbitu gitu misalnya. Kenapa kenapa kok yang dikasrokan tetap huruf ro-nya? Padahal kaidahnya bilang kusiro makobla akhirihi. Kasrokan huruf sebelum terakhirnya. Kalau di sini kan kasusnya berarti tak itu huruf terakhir, kemudian ba ini adalah tak itu huruf terakhir, kemudian ba ini adalah huruf yang sebelum terakhir. Harusnya baknya dong yang dikasrohkan, bukan ro-nya. Mungkin ada muncul pertanyaan seperti itu. Karena kaidahnya bilang kasrohkan huruf sebelum terakhir. Nah, di sini penulis mencoba menjelaskan itu. Duribtu bidomid dodi dengan mendomahkan huruf do-nya wasukunil ba'i dan mensukunkan ba-nya. Ya. Kemudian fata utaknya itu adalah domirun mutasilun, adalah domir mutasil fi mahali raf'in naibu fa'ilin. Dia adalah domir mutasil, mahalnya rofa, menempati posisi rofa sebagai naibul fa'il. Yang dimaksud penulis di sini atau mencoba atau yang dicoba untuk dijelaskan oleh penulis di sini adalah ketika fiil itu dilekati oleh domir seperti domir tu atau domir lainnya, ya dorobta, dorobti, dorobtuma, dorobtum dan seterusnya. Ketika dilekati oleh domir, maka domir itu tidak masuk dalam hitungan huruf fiilnya. Ya, jadi ketika fiil itu dilekati oleh domir, maka domir yang di belakang, tu, tati, tuma, tum, tuna dan seterusnya itu tidak dihitung sebagai apa namanya, tidak dihitung sebagai huruf fiilnya, tapi itu adalah huruf tambahan yang menempel pada fiil. Sehingga walaupun di sini tak adalah huruf terakhir, ya, walaupun taknya ini adalah huruf terakhir, ya, namun yang dikasrohkan tetap huruf ro-nya, sebagaimana bentuk doroba dan duriba. Karena bentuk fiilnya aslinya cuma 3 huruf aja, doro sama ba. Maka yang jadi patokan selalu itu adalah huruf terakhir dari fiilnya, bukan huruf terakhir kalau misalnya dia punya tambahan. Makanya di sini mbaknya tidak kita kasrohkan, tapi yang kita kasrohkan adalah tetap roknya. Dorob tuh jadi durib tuh. Karena tu ini tambahan tak di belakang itu hanyalah tambahan domir saja, bukan huruf asli fiilnya. Sehingga maksud dari kaidah yang disebutkan di matan, duma awaluhu wa kusiro maqobla akhirihi,
Domahkan yang pertama, kemudian kasrohkan huruf sebelum terakhir, itu berlaku untuk bangunan asli fiil atau huruf asli fiilnya. Tidak berlaku ketika fiil itu ketambahan huruf lagi di belakangnya sebagai domir. Jadi domirnya itu tidak dihitung. Makanya bukan baknya yang kita kasroh, tapi tetap roknya yang kita kasroh. Karena huruf fiil itu tetap yang terakhir adalah baknya. Pada aslinya adalah tetap baknya. Ya, misal muncul pertanyaan seperti itu. Kalau enggak ya, yang penting teman-teman hafal aja duriptu ma, duripti, dan seterusnya itu sudah cukup. Ya, baik. Wa mithaluhu minal Qur'anil azimi. Contoh dari Al-Qur'an, qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Di sini yang jadi pembahasan adalah kata umirta dari kata amaro. Ya, ini dari kata amaro, artinya memerintah. Nah, kemudian diubah jadi majhul, jadi pasif, umiro. Ketambahan tak di belakang jadi umirta. Wa imma munfasilun, dan bisa juga munfasil, artinya naibul fa'il yang berupa dhamir itu juga bisa munfasil. Fi mahalli raf'in naibu fa'ilin, mahalnya rofa sebagai naibul fa'il. Ya, mohon maaf. Wa imma munfasilun, bisa juga munfasil. Nahwu contohnya maduriba illa ana. Tidak ada yang dipukul kecuali saya. Maduriba illa ana, tidak ada yang dipukul kecuali saya. Namun fasil, sebagaimana pembahasan di masalah fa'il kemarin, itu berlaku untuk kata yang atau berlaku untuk kalimat yang ada illa di sana. Seperti ini, illa ana. Jadi ananya itu nggak nyambung langsung sama duriba. Karena kalau nyambung kan jadinya duribtu. Nah, di sini karena ada illa maka dipisah, illa ana. Atau mayukrimu illa anta, tidak ada yang dimuliakan kecuali kamu. Maka di sini anta adalah domir munfasil. Jadi kalau munfasil itu kalau ada illa dalam kalimat tersebut. Fakulun min, maka setiap dari kata anda dan anta domirun munfasilun adalah domir munfasil fi mahalli raf'in, mahalnya rofa atau di menempati posisi rofa, naibu fa'ilin sebagai naibul fa'il. Wa qad taqaddama makna wa qad taqaddama makna ta'rifi dhahiri wal mutmari. Telah lalu pembahasannya tentang pengertian dari zahir dan mutmar. Fi babil fa'ili, di babnya fa'il. Wa taqaddama aidan, dan juga telah lalu pembahasannya taksimul mutmari ila muttasilin wa munfasilin. Telah lalu juga pembahasannya pembagian domir yang mutasil dan munfasil, yang bersambung dan yang terpisah. Wa ta'rifu anwa'i kullin minhuma, juga pengertian dari setiap masing-masing dari keduanya, yaitu pengertian mutasil dan pengertian munfasil, mimma agna an i'adatihi huna, yang agnaan, yang tidak perlu, i'adatihi huna, yang tidak perlu kita ulangi di sini. Walhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Ya. Jadi kalau teman-teman mau merujuk mana pengertian zahir, pengertian mutmar, kemudian mutmar ada yang mutasil dan munfasil, kata penulis, buka saja bab fa'il. Atau buka rekaman-rekaman lalu yang pernah kita baca di kelas ini ketika membahas bab fa'il. Selesai masalah naibul fa'il, insya Allah pekan depan kita lanjutkan di mubtada dan khobar. Ada yang mau tanya dulu? Baik. Mas Maulana mau baca? Nah, boleh Ustaz. Boleh. Oh ya, kita lanjutin dikit ya. Kemudian di sini al-mutada wal khobar, mutada dan khobar. Qala, penulis matan rahimahullah taala mengatakan babul mubtada'i wal khobari, bab mubtada dan khobar. Al-mubtada'u, mubtada itu adalah huwal ismul marfu'u, adalah isim yang marfu, al-ari anil awamilil lafziyati. Mubtada itu adalah isim marfu yang ari anil awamilil lafziyati, yang terlepas dari amil-amil lafziyah. Ya, artinya dia mubtada itu ringkasnya kan dia ada di depan. Nah, karena dia itu di paling depan dan tidak ada yang mendahuluinya, sehingga dia marfu'nya kenapa? Kan harusnya perubahan harokat jadi dhammah itu ada sebabnya.
Nah, sebabnya apa? Di sini kata penulis ari anil awamilil lafziyati. Ya, sebabnya itu karena dia jadi paling depan. Ya, nggak ada lagi amil-amil yang mendahuluinya. Pokoknya dia paling depan itu mubtada. Itu yang bikin dia jadi marfu gitu kurang lebih. Wal khobaru dan khobar itu adalah wal ismul marfu'u adalah isim yang marfu al musnadu ilaihi isim marfu yang memberi penjelasan untuk mubtada. Nah, jadi ada istilah namanya mubtada itu musnad, kemudian khobar itu adalah musnad ilaihi. Jadi khobar itu memberi penjelasan untuk mubtada. Nahwu contohnya kaulika dalam perkataanmu Zaidun qaimun, Zaid berdiri, wa Zaidani qaimani, dua orang yang namanya Zaid itu berdiri, wa Zaiduna qaimuna, kemudian orang-orang yang namanya Zaid itu mereka berdiri. Baik, silakan Mas Maulana. Aqulu. Tsumma qala al-musannif aqulu jamal musannifu bainal mubtada'i wal khabari fi babin wahidin li'anna al-khabara mulazimun lil mubtada'i bi khilafil fa'ili wa na'ibihi fa in fa innahuma la yuj la yajtama'ani wal La mubtada yatami'ani. yajtami'an la yajtami'ani Ya, wal mubtada'u wal mubtada'u lughatan ma ma yubtada'u bihi al kalamu wastilahan madza karahul musannifu biqaulihi wal ismu ila akhirih faqauluhu al ismu kharaja bihi al fi'lu wal harfu fala yakunu wahidun minhuma mubtada'an wa qauluhu al marfu'u kharaja bihi al mansubu wal majruru fala yakunu wahidun minhuma mubtada'an wa qauluhu al-ari anil awamili lafdiyatu ay al-mujarradu fa kharaja bihi al-fa'ilu wan naibuhu wa nahwuhuma fa innahu kullan minhuma ismun marfu'un uh, taqaddamahu a- taqaddamahu taqaddamahu amilul lafdiyu wa huwa al-fi'lu fala yusamma fala yusamma wahidun wahidun minhuma mubtada'an. mubtada'an Ya, li adami ur urwi. urufi ay taj tajarrudihi anil awamili lafdiyati. Oke, baik. Barakallahu fiik. Mas Maulana ini dulu yang di kelas bahasa kita bukan ya? Naam, Ustaz. Oh, Masya Allah. Antum masih di Bontang? Masih, Ustaz. Masya Allah. Ya, semoga Allah mudahkan urusan antum ya. Amin, amin. Oke, kita lanjutkan. Aku lu pensyarah Hafizullah Ta'ala mengatakan jama'al musannifu bainal mubtada'i wal khabari. Musannif itu apa namanya? Menggabungkan antara bab mubtada dan khabar. Sebentar, Afwan. Oke, kita lanjutkan ya. Jama'al musannifu bainal mubtada'i wal khabari. Musannif itu mengumpulkan antara mubtada dan khobar fi babin wahidin pada bab yang sama. Nah, maksudnya mubtada sama khobar itu dua hal yang berbeda. Sama-sama marfuat, dua hal yang berbeda, tapi digabungkan jadi satu bab. Lihat al khobaro mulazimun lil mubtada'i karena khobar itu mulazimun lil mubtada'i selalu mengikuti mubtada. Artinya kalau ada mubtada itu pasti ada khobar. Jadi nggak usah dipisah. Ya, namanya ada mubtada itu pasti ada khobarnya. Sehingga namanya atau di sini dikatakan penulis li'annal khobaro mulazimun lil mubtada'i. Bi khilafil fa'ili wa naibihi, hal ini berbeda dengan fa'il dan naibul fa'il. Fa'innahuma la yajtami'ani, keduanya itu tidak bergabung dalam satu kalimat. Ya, namanya kalau ada fa'il, naibul fa'il tidak ada. Kalau ada naibul fa'il, fa'ilnya tidak ada. Wal mubtada lughatan, mubtada secara bahasa maknanya adalah ma yubtada bihil kalamu, yaitu adalah yubtada bihil kalam apa? Sesuatu yang kalimat itu dimulai dengannya. Sesuatu yang kalimat itu dimulai dengannya. Wastilahan, kemudian secara istilah, madzakarhul musannifu biqaulihi huwal ismu ila akhirih.
Secara istilah maknanya adalah yang disebutkan oleh penulis dalam kalamnya atau dalam matannya, yaitu huwal ismu dan seterusnya. Kemudian di sini pensyarah Hafizahullah eh, memberikan beberapa perincian dari pengertian mubtada yang disebutkan oleh penulis dalam matan Jurumiyah. Faqauluhu, maka perkataan penulis matan rahimahullah, alismu isim kharaja bihi al fi'lu wal harfu. Keluar dari pengertian isim adalah fi'il dan huruf. Artinya mubtada itu harus isim, tidak bisa fi'il atau huruf gitu maksudnya. Falayakunu wahidun min huma mubtadaan, maka tidak mungkin salah satu dari keduanya yaitu fi'il dan huruf jadi mubtada. Wa qauluhu, dan juga perkataan penulis al marfu'u marfu' kharaja bihi al mansubu wal majrur. Artinya mubtada itu harus marfu, tidak bisa mansub atau majrur. Fala yakunu wahidun min huma mubtadaan, maka tidak mungkin atau tidak bisa salah satu dari keduanya yang mansub atau yang majrur itu jadi mubtada, tidak bisa, harus marfu. Wa qauluhu, kemudian perkataan penulis al-ari anil awamil lafziyati, yang tidak dilekati atau tidak masuk padanya eh, amil-amil lafziyah, amil-amil yang nampak ya. Kharaja bihi al-fa'ilu, keluar darinya al-fa'il, wa naibuhu, juga naibul fa'il, wa nahwuhuma, dan yang selain fa'il dan naibul fa'il. Artinya al-ari anil awamil lafziyati ini mengeluarkan marfu'at yang lainnya. Fa'il itu jadi marfu karena ada fi'il di depannya. Naibul fa'il jadi marfu karena ada fi'il di depannya. Isim kana jadi marfu karena ada kana di depannya. Khobar inna jadi marfu karena dia khobar dari isim innanya. Nah, kemudian mubtada itu yang bikin marfu apa? Kan di depannya itu nggak ada. Namanya juga mubtada itu di depan. Nah, makanya dikatakan ari anil awamilil lafdiyati. Dia tidak terkena amil-amil lafziyah, amil-amil yang nampak. Ya, dia marfu'nya kenapa? Marfu'nya karena dia di depan. Begitu ya. Faina kulan minhuma, maka setiap dari keduanya, baik fa'il maupun naibul fa'il adalah ismun marfu'un, isim yang marfu', taqaddamahu amilun lafdiyun, yang isim marfu' ini didahului oleh amil lafdi. Ya, seperti fa'il ada fi'ilnya, naibul fa'il ada fi'ilnya, dan seterusnya. Itu namanya amil lafzi. Wa huwal fi'lu, dan amil lafzi pada fa'il dan naibul fa'il adalah fi'il. Faliyusamma wahidun min huma mubtada'an. Maka salah satu dari keduanya atau kedua-duanya baik fa'il maupun naibul fa'il itu tidak dinamakan mubtada. Di sini mubtada kita baca mansub ya, kemudian wahidun kita baca marfu. Wahidun ini naibul fa'ilnya yusama, kemudian mubtadaan itu adalah maf'ul bih kedua dari yusama. Jadi yusama sama yusami, sumiya yusama itu punya dua maf'ul. Ya, kan kalau dua maf'ul maka maf'ul bih yang pertama itu jadi naibul fa'il, kemudian maf'ul bih yang kedua tetap mansub sebagai maf'ul bih kedua. Nggak jadi marfu dia ya. Maka baik fa'il maupun naibul fa'il tidak dinamakan mubtada li adami uruwihi ai tajarrudihi anil awamil lafziyati, karena dia itu eh ini agak susah terjemahinnya ya. Intinya begini, li adami uruwihi ay tajarrudihi anil awamil lafziyati. Kenapa kok fa'il sama naibul fa'il itu tidak disebut mubtada? Karena dia itu didahului oleh amil yaitu fi'il. Jadi li adami uruwihi ay tajarrudihi anil awamil lafziyati itu kalau kita artikan kurang lebih karena si fa'il sama naibul fa'il itu marfu'nya karena sesuatu, bukan karena marfu'nya karena suatu hal, bukan marfu seperti mubtada yang tidak didahului apapun. Gitu ya. Ya ada mi'ruwihi ay tajarrudihi anil awamil lafziyati, karena tidak ada sifat uru, tidak ada sifat ari tadi itu pada fa'il dan naibul fa'il. Fa'il sama naibul fa'il marfu'nya itu karena sesuatu yang mendahulunya. Adapun mubtada tidak demikian. Maka kalau sifatnya tidak seperti itu, tidak seperti mubtada, maka tidak bisa dikatakan mubtada. Sehingga fa'il sama naibul fa'il itu tidak masuk dalam pengertian mubtada karena marfu'nya itu
disebabkan oleh sesuatu di depannya. Ada amil yang mendahulunya. Oke, sampai sini insya Allah. Ada yang mau tanya dulu? Belum ya? Oh iya, siap. Kalau tidak ada kita akhiri sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan lagi pertemuan pekan depan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.